Dan beliau juga, Bapak Menteri ini adalah seorang penulis beberapa buku yang sangat menginspirasi. Jangan marah di muara. Dan ada juga buku Ambil Tanganku, Ambil Tanganmu. Tetapi Bapak, Ku Ambil Tanganmu, itu terbitan tahun 2007 ya Bapak. Itu selalu masih ingat sebagai warga yang pernah menjadi warga Sulawesi Selatan, jadi saya ingat Bapak. Baik Bapak Ibu, tetapi hari ini kita tidak membedah buku Bapak Menteri, melainkan beliau akan memberikan gambaran yang komprehensif kepada kita semua dengan tema peran sektor pertanian menghadapi inflasi dan tantangan krisis pangan global. Kita sambut keynote speech hari ini Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSc, MH. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih Mahnia, moderator kita yang cantik banget hari ini dan segar banget. Terima kasih Bapak. Lagi kalau manusia Indonesia seperti ini kan pasti makin hebat lah kita makin semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Karena wa syukranillah wala 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 quwwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlulatan min lisani yafqahu qawli jalal yasiran. Peserta pertemuan ilmiah tahunan dari APWI Indonesia yang saya sangat hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Minta maaf saya tidak sebut satu persatu, jelas saya merasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu kita syukuri bersama, karena forum dari Asosiasi Profesi Media Suara Indonesia melakukan pertemuan ilmiah seperti ini dan kajian-kajian seperti ini nasional dan kepentingan bangsa hari ini. Dan izinkan saya menyampaikan apresiasi saya dan hormat saya. Saya yakin pikiran-pikiran kita coba saling bertukar di tempat ini, di forum ini akan menjadi sebuah hal di dalam rekomendasi seperti apa kita sama-sama berkontribusi untuk hadirnya bangsa, rakyat, negara yang besar ini menghadapi kehidupan besok dan tantangan-tantangan serta masalah-masalah yang pasti sangat besar di hadapan kita dan mampu keluar sebagai negara yang sukses dan berhasil mempertahankan kehidupan. Saya terima kasih anggota APWI telah diundang bicara di tempat ini, dan saya terlalu yakin kalau APWI udah turun tangan. Tadi saya sempat mendengarkan beberapa pikiran-pikiran memperkuat daerah, tentu saja dalam perencanaan yang makin akurat, maka tentu saja ya tidak saja akurat tapi memiliki antisipatif ke depan yang lebih kuat, maka tentu saja daerah-daerah di Indonesia akan menjadi memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat, bahkan lebih efektif, menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Saya percaya hadirnya kabupaten yang kuat, hadirnya provinsi yang kuat, hadirnya desa yang kuat akan memperkuat kehidupan bangsa. Oleh karena itu tidak hanya dalam konsepsi nasional yang harus kita bicara, tetapi bagaimana konsepsi lokal harus kita perkuat untuk bisa menemukan harapan dan kebutuhan masyarakat dan daerahnya masing-masing. How to find the real needs, the real hope of the people in the satu wilayah. Kalau ketemu itu, maka insya Allah perencanaannya akan apik. Tidak saja menemukan harapan dan kebutuhan sebagai potensi wilayah dan daerah sesuai kultur tanah dan iklim yang ada. Berdasarkan potensi-potensi itu harus bisa mendorong how to resolve the problem with the people. Bagaimana melibatkan rakyat secara penuh untuk mengambil gagasan-gagasan dan prakarsanya agar seluruh hal yang berkaitan dengan masalah
dapat dipecahkan sendiri oleh masyarakat, tentu saja di steering oleh pemerintah. Jadi pernyataan Pak Gregin saya kira sesuatu yang saya apresiasi tadi. Tidak, yang paling penting adalah yang ketiga menurut saya, optimisme kita menghadapi tantangan ke depan menjadi sesuatu yang harus pasti. Jadi tidak ada hanya menyatakan krisis pangan lokal, krisis energi, krisis fertilizer, krisis macam-macam, ketegangan-ketegangan ekosistem, termasuk di dalamnya kita menghadapi kondisi-kondisi menghadapi percaturan politik tahun depan yang makin seru. Tetapi yang harus dibangun optimisme. Oke, itu ada, tantangan itu pasti nyata, tidak boleh kita hindari. Tetapi apa optimisme yang bisa dikembangkan? Kalau kita optimis, tentu saja kita akan menemukan ending apa yang harus kita akan capai menghadapi tantangan itu. Sudah menghadapi endingnya jelas, maka langkah-langkahnya harus disusun. Ya tadi melalui dari perencanaan. Wrong planning is mean planning wrong. Kalau memang sudah rencananya udah salah, tidak dikawal oleh para akademisi, tidak dikawal oleh profesional, pendekatannya birokratik dan proyek, itu bersoal pasti Bapak. Oleh karena itu memang keterlibatan APWI dan seluruh stakeholder akademisi, ya tentu saja kita tidak boleh bicara hanya teoritis, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang pragmatis juga menjadi sangat penting. Kita coba kan. Yang memang ada 3 hal yang menurut saya yang harus terus dikawal oleh APWI. Yang pertama memang masing-masing daerah dan bangsa ini memerlukan tantangan dan harapan serta kebutuhan menghadapi tantangan. Ya, paling tidak Indonesia adalah negara keempat terbesar dunia. Tantangannya jangan ada yang lapar lah. Kita udah tahu bahwa pangan global bersoal karena 3 masalah. Yang pertama karena 2,5 tahun kita dihajar oleh COVID, sehingga interaksi sosial, ekonomi, politik, dan perdagangan bersoal. Akumulasinya kita rasakan. Kita membutuhkan kontainer aja susah kok, regular ship dunia bersoal, dan ekosistem pasar suplainya bersoal gitu kan. Dan ini menjadi tantangan-tantangan nyata. Yang kedua, ketegangan geopolitik. Geopolitik ada persaingan perang dingin ekonomi, ada persaingan macam-macam, dan kemudian ya terjadi perang dan lain-lain membuat berbagai pasok-pasok dunia terhadap ekosistem pertanian lebih khusus itu mengalami kontraksi atau tantangan. Yang ketiga, kita menghadapi climate change yang tidak biasa-biasa. Climate change itu tidak pernah terjadi selama ini. Bayangkan sungai Rhine yang terbesar di Eropa, di Jerman itu bobotnya turun sampai 40%. Ya, itu kata link. Saya nggak tahu, saya cuma baca di linknya seperti itu. Teman-teman yang intelektual yang ada di Hawaii nyampaikan bahwa sungai Rhine turun gitu. Sehingga semua kapal yang lewat di sungai Rhine harus turunkan bobotnya 30%. Tidak boleh lebih dari 30% harus turun. Kemudian gunakan juga bersoal. Tidak hanya sungai Rhine, Yongchan atau apalah namanya, di Cina juga bersoal. Sungai yang paling besar di Asia ini kering. Bahkan danau-danau di Italia kering. Di Eropa. Jadi, suasana climate change membuat tantangan sehingga berbagai produksi pertanian secara global itu menurun, bahkan shortage. Ya. Kalau dia hujan membawa banjir dan genangan, termasuk kalau itu menjadi snow, saljunya turun dengan ketebalan di atas 20 cm sampai 30 cm, keringnya bisa hanya 2 minggu baru bisa hilang. Semua rumput mati di bawahnya atau tanaman yang ada tutup oleh salju bersoal. Dan itu membuat ekosistem peternakan dan lain-lain itu menjadi soal. Jadi 3 hal itu tidak pernah kita hadapi sebelumnya.
Dan saya baru pulang dari Washington dalam pertemuan Joint meeting antara semua menteri keuangan di dunia, khususnya G20 dan menteri pertanian di dunia. Kesepakatan kita sama, keresahan kita sama, bahwa kondisi 2023 itu tidak hanya gelap, tapi dark signifikan. Dan tidak ada negara yang punya antitesa yang paling tepat menghadapi, karena ini berkait dengan iklim global, khususnya di bidang. Jadi Bapak dan hadirin sekalian, menurut saya sih, ya tadi itu, selain temukan tantangan itu, memitigasi dan mengadaptasi tantangan, dan menemukan harapan-harapan dan kebutuhan yang ada di setiap wilayah yang ada di Indonesia, dan secara nasional, kebutuhan kita secara nasional seperti apa. Yang kedua adalah harus diajak semua pihak melalui kolaborasi, kerjasama, energizer, saling mendorong, saling membantu menjadi penting. Keterlibatan profesional dan akademisi, keterlibatan praktisi, pengusaha-pengusaha untuk bersama-sama di semua daerah dan secara nasional menjadi penting. Untuk pertanian harus bisa membuka diri untuk semua masukan yang ada untuk kita coba langkahkan seperti itu. Kalau contoh praktis banyak banget Bapak sekalian, tentu kita bisa ketemukan. Contohnya saja, pasti fertilizer di dunia naik tiga kali lipat, atau pupuk naik harga 3 kali lipat. Mungkin ketemu tapi 3 kali lipat harganya. Ya gimana mau bagi? Sementara pupuk kita memang bersoal. Kita pupuk dasar yang dibutuhkan Indonesia dengan kurang lebih 7,4 juta hektar sawah, 1 hektar ladang dan lain-lain, itu minimal membutuhkan 24 juta. Sementara kita punya uang negara yang bisa disiapkan 25 triliun, setara dengan 8,7 juta ton aja. Sekarang Pak Presiden sudah tambah menjadi 9,2. Ini bersoal semua. Kalau begitu harus kembali ke alam. Harus ada alternatif alam. Itu salah satu contoh yang sangat verbal bahwa kita nggak boleh menghadapi situasi bangsa nasional itu, termasuk membuat perencanaan yang biasa-biasa. Harus ada langkah extraordinary dari semua segmen yang ada, lebih khusus negara, pemerintah dalam mengawal kepentingan rakyat yang ada, lebih khusus Kementan tentu. Saya kerja extraordinary Bapak, jadi sekarang itu kerja perebutan dan tidak dalam pendekatannya makro. Jajaran Kementan harus bisa bicara pada tingkat mikro, makro dan mikro, bahkan tingkat teknis, case by case harus kita masuk agar bisa jalan. Jadi menemukan pemecahan masalah tidak bisa lagi oleh negara sendiri, tidak bisa. Dia butuhkan kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan profesional, kerjasama dengan privat sektor, dan case by case harus dihadapi. Saya selalu membangun mapping Bapak, daerah yang hijau yang mana, tentu saja daerah hijau perlakuannya akan berbeda. Daerah yang kuning berarti masih butuh, masih mungkin untuk kita tingkatkan dan booster. Dan daerah merah seperti apa menyikapinya. Seperti itu Bapak sekalian, sehingga memang kita bahkan pemecahan masalah tidak ada secara nasional saja, tapi pemecahan masalah harus di downsizing dan di flat organizing sampai di tingkat desa. Saya baru pulang dari Papua Pak, dan bicara langsung dari desa satu tempat ke satu tempat untuk mengatakan tidak. Ini yang harus kita mengenai pendekatannya seperti itu, dan akan berbeda antara satu daerah dengan lain. Downsizing dan flat organizing untuk membangun kolaborasi yang holistik di satu wilayah menjadi penting bagi khususnya tentu dalam berkait dengan pertanian gitu. Karena bicara NTT, cuaca, konsum tanah, pH tanah akan berbeda dengan bicara di Kalimantan, bicara dengan Papua, bicara dengan Aceh. Oleh karena itu, saya memilih melakukan pemecahan masalah tidak lagi mikro saja, tidak lagi makro saja, tidak lagi mikro saja, tapi bahkan di downsizing dan di flat organizing untuk menentukan solusi yang tepat dari kesiapan yang ada. Bapak dan hadirin sekalian, yang ketiga memang membangun optimisme Bapak. Kalau kita semua udah ketakutan, kemudian semua
masuk di bunker, tidak ada yang kerja, bersoal ini. Karena itu tidak ada. Bagi saya menghadapi 2023 yang menurut World Bank dan IMF adalah dark signifikan, adalah ruang-ruang pertempuran bagi Kementerian Pertanian untuk bersama-sama dengan rakyat. Saya tentu mengajak APWI untuk sama-sama ya siapkan rekomendasi yang baik seperti apa kita bicarakan nanti untuk kita melangkah sama-sama ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu optimisme itu membangun yang paling penting pemimpinnya harus ada sense of crisis di semua tempat. Jadi saya kira salah satu harus direkomendasi kepada para bupati, para gubernur, para wali kota, para siapa saja yang mengurus negara ini itu gitu. Sense of crisis. Jangan ada yang tenang-tenang aja menghadapi. Ya, tetapi krisis yang optimis gitu loh. Optimis dengan langkah-langkah yang terkonsepsi, terprogram. Membangun koordinasi kelembagaan antara institusi harus menjadi penting. Tidak hanya itu, bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi tantangan. Pelatihan-pelatihan harus main. Tidak hanya itu, mungkin kita ke sektor harus diprioritaskan. Tidak boleh lagi kita lebih mementingkan proyek-proyek tempat hiburan dibandingkan mempersiapkan makan rakyat. Kalau begitu, pangan adalah super prioritas teratas. Super prioritas teratas. Dia sudah super prioritas, Niar, tapi dia kasih di atas, kasih anggaran. Karena begini, kalau rakyat makan itu nggak bisa ditunda. Kalau cuma buat gedung, jalan harus ditempel-tempel, bolehlah tahun depan. Kapan kita punya, tapi makanan nggak boleh. Oleh karena itu mulai dari kepala desa harus diajak camat, bupati bersama stakeholder yang ada di situ untuk mempersiapkan pangannya ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu memang seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, tidak saja itu, bahkan kita harus ajak berbagai sektor bahwa ruang dari tantangan krisis pangan global ini terbuka untuk bisnis bagi mereka yang lebih baik dan normal. Nah, kenapa? Kalau dagang yang lain belum tentu bisa ditunda. Tapi kalau dagang pangan semua terbuka. Oleh karena itu ini menjadi bisnis, dan kalau perlu, bukan lagi kalau perlu, harus dipaksa sedikit kita menjadi supplier negara lain, eksportir kira harus kita. Mohon izin Niar, teman-teman di APWI, saya sharing slide boleh nggak ya? Boleh. Sharing slide boleh? Silakan Bapak, silakan Bapak. Oke. Baik, saya mau lihat 2 tahun setengah kita COVID kan nggak bisa keluar rumah, interaksi ekonomi nggak. Yang naik ini data BPS, semua merah sektor lain, yang naik cuma pertanian 16,2. Ini kata data. Nah, next, saya ingin kasih lihat ekspor kita pun naik. 2020 itu naik 15,79%. Zaman Orde Baru saja tidak pernah di atas 15%. Jadi di saat-saat kita tantangannya aja, ruangnya ada, yang penting kerja. Kemudian tahun 2021 tahun lalu kita naik 38,68%, 625 triliun. Bahkan tahun ini kita akan lewati. Kalau begitu, pertanian kita atau pangan kita itu terbuka aksesnya ke global. Ya, asal jangan ada yang berspekulasi dengan cara-cara yang tidak normatif. Minyak goreng contohnya, Kementan siapkan produksinya luar biasa, yang jual siapa? Tapi dijualnya keluar ya antrilah kita di sini. Dan kalau yang seperti ini bisa kita hentikan, insya Allah negara ini bisa survive menghadapi. Next, saya sharing lagi nilai tukar petani, nilai usaha pertanian, nilai kesejahteraan petani. Kita start dari April 2020 kira-kira 99%, 99%. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Republik Indonesia itu 2024 104 loh, 104%.
Dan ternyata dua tahun ini kita capai 109 Pak. Jadi peluang pertanian itu masih sangat terbuka untuk kita akselerasi. Coba berhentilah impor-impor yang tidak perlu. Kalau bisa kita tanam, kenapa kita impor? Ini kan cara-cara kita mengelabui semua akal sehat kita gitu. Tapi ini kan harus dilawan rame-rame, jangan cuma Menteri Pertanian yang setiap saat ya selalu terancam mau diganti. Maafkan saya. Next. Jadi kalau kita bisa, bukan impor haram, tapi jangan juga impor kalau masih bisa kita buat sendiri. Kedelai kan 90%. 96% Bapak. Kita makan tahu, tempe, kecap impor. Harganya di luar lebih murah, iya, tapi petani di sini bisa kerja apa? Nah ini harus ada bunyi, apa bunyi dong? Gitu. Next. Kita bicarain juga soal ini. Kamu tahu, dari kondisi yang ada, Indonesia termasuk inflasinya paling rendah. Lihat data ini, Pak. Ya, Indonesia 4,6. Lihatlah misalnya Rusia 14%, Turki 80%, minusnya Argentina 78%, Meksiko 8,5%, United Kingdom saja 9,9%, United States 8,3% minusnya. Kita masih Indonesia 4,6. Mari kita pertahankan ini semua. Dan kita tentu saja tidak bisa lagi mengukur secara konsepsi nasional dengan negara kepulauan yang besar. Tapi kalau masing-masing daerah mempersiapkan budget tersektornya untuk membackup pertaniannya lebih kuat, maka minimal inflasi harusnya kita tidak bisa bertemu. Susah apa buat cabai sih? Susah apa buat bawang merah? Ya kita memang impor bawang putih, nggak usah lah bawang putih pakai bawang merah. Kurang apa, beras kita masih overstock. Nah, karena itu harusnya. Tetapi kadang-kadang bukan di petani yang bersalah, di perdagangannya. Terlalu banyak tangan yang bermain dan kita tidak ada memperkuat sistem logistik per wilayah. Jadi salah satu yang harus ditekan sistem logistik per wilayah. Jangan biarkan petani sudah tanam, kemudian nggak ada yang beli. Dan ini tentu saya tidak bisa komentar sendiri, teman-teman di APWI, maafkan saya dengan keterbatasan. Karena komentar itu 13,79. Tapi saya pakai kur, boleh kembali ke kur. Saya pakai kur, perbankan backup. Ini Bapak, dari 50 triliun saya pinjam untuk rakyat, kita pakai 55 triliun yang macet 0,03%, 0,03. Jadi rakyat itu ya tidak ada yang nipu-nipu lah, kurang lebih gitu. Next, kita pakai di 2021 70 triliun, yang terpakai 85 triliun, yang macet 0,6%. Bayarin aja Pemda, bayarin aja Pak Bupati, bayarin aja Menteri Pertanian. 0,6 kok, itu 85 triliun, ini bukan miliar. Ini tahun kita kurang 93,6. Saya akan pakai 100 triliun, insya Allah. Sehingga modalnya juga bisa jalan, karena perbankan melalui kebijakan Bapak Presiden sudah tersedia. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya melihat kita 3 tahun sudah tidak impor. Ini datanya Bapak. Berarti alam kita cukup oleh Allah. Mataharinya cukup, anginnya cukup, airnya cukup. Ya selama ini kita impor Bapak, ada 7 juta ton, ada yang paling sedikit 2 juta sampai 1,5 juta ton. 3 tahun ini kita impor, ternyata semua warning. Kemen saya, Menteri, hati-hati, ini persoalan perut. Ternyata tidak. Kita lihat sebelah kanan Bapak, kita warna orange, itu overstocknya 7 juta ton. Kita overstocknya 9 juta ton 2021. Sekarang ini masih kami punya stok 10,2 juta ton, mudah-mudahan tidak ada yang nyelundupkan. Dan ini ada di rumah tangga 65%, 67% di 2022. Ini data statistik semua dari BPS Bapak. Di perdagangan ada 12 juta. Tapi ini harus di-manage oleh daerah. Tidak boleh hanya tinggal data gitu.
Next. Bapak dan Ibu sekalian, bahkan di ujungnya ada iri menyampaikan seperti ini Bapak. Apresiasinya kita terbaik dunia di dalam mempersiapkan itu. Tapi pernyataannya ini enggak ya? Biji FAO ada di FAO. Kalian masih belum, ini pernyataan biji FAO, bijinya sebelah kanan. Bisa diputar videonya. Boleh nggak diputar? Boleh nih ya, biar komprehensi. Izin, boleh Bapak? Boleh ya, sedikit. Coba putar. Videonya ada. Pernyataan FAO ada lembaga dunia yang menangani Mas. Kan? Ya. Maaf saya cari dulu. Biar jelas bahwa mudah-mudahan kita on the right track, tapi tidak boleh pede Bapak. Karena kondisi global yang sangat kontrastif, perdagangan global juga distorsi, kita terlalu banyak, gandumnya itu sampai 11 juta ton, semua udah terbiasa makan gandum, tidak biasa lagi pakai sagu, tidak biasa lagi pakai singkong, tidak biasa lagi pakai sorghum. Padahal semua ini bisa bersubstitusi kepada gandum. Tapi kita selalu mau instan, ambil yang murah, yang pasti, dan seperti itu. Sekarang harga gandum di luar kemungkinan akan naik. Kalau gitu ganti singkong yuk, ganti sagu. Bukan berarti mengajak orang makan singkong, tapi kan makan itu juga makanan kita yang dari dulu ada kan. Saya makan betul. Kalau kemarin di Papua kita makan papua, enak banget tuh. Kapurung, kalau di Makassar makan kapurung lah. Ternyata juga enak tuh, segar-segar juga. Tapi bukan berarti beras, karena ganti beras kalian makan, bukan begitu. Tapi kalau ada sortit yang memang berbahaya, kita punya substitusi yang harus kita siapkan. Jangan tergantung di satu tempat aja. Nah, itu kalau sekalian, oleh karena itu mari kita bicara. Aku baru teriak keras-keras nih. Nanti kita sama-sama Bapak. Kan kita harus ada pemwilayahan komoditi. Misalnya talas itu kuat di Jawa Barat, perkuat talasnya. Talas bisa jadi nasi kok. Oh pisangnya bagus, kita perkuat pisang kita. Tidak berarti beras bersoal, enggak. Tapi kan kalau berbagai komoditi yang ada, komoditi lokal menjadi jenis culture yang ada di sana, jangan dihilangkan. Karena ternyata itu juga cukup bagus. Nah, oleh karena itu ada singkong, ada talas, ada sagu, ada sorghum. Bayangkan sorghum Pak, atasnya itu bisa mengganti gandum, artinya biji-bijiannya, sorghumnya, batangnya bisa menjadi gula sorghum, bahkan daunnya bisa untuk makanan ternak, ampasnya. Ini saya putarkan dulu biji FAO. Ini lembaga tinggi dunia yang menjustifikasi apa yang ada. Now you have enough rice, not only for the English, also you start to assist other countries. I'm proud of the country, and also you should be proud of the country. It's not easy to the crisis challenging this challenge. So this is a single 50 countries, 270 million. This is number one. For real. Happy to facilitate this is
farmers in the is a new technology, it's a new investment, and Mesti mau sudah dia ada bicara yang terjadi. Izin Pak Mentan, videonya tidak ada suara Bapak. Mohon aktifkan audio Bapak. Iya, nggak ada suaranya. Sudah ada nih. Sudah ada, Pak. The Honorable Minister, first of all, I should congratulate the Honorable Minister and also your Honorable President, Joko Widodo, and his strong leadership and strong support. Baik, Bapak Niar dan segenap peserta seminar, saya kira lebih seperti itu. Kita punya optimisme. Ini harus dibangun agenda bersama, rekomendasi dari seminar ini saya tunggu Bapak. Dan yang terakhir sekali saya sharing terhadap beberapa kebijakan dan program Kementerian Pertanian untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan. Jadi prioritas nasional kita itu ini sebelum ini. Jadi harus didorong 5 program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, program nilai tambah dan daya saing industrinya, karena pertanian itu mendorong industri dan karena ekonomi lain. Ada riset yang harus terus kita kembangkan, tentu saja dengan climate change dan lain-lain, pendekatan teknologi, mekanisasi, dan riset menjadi sangat penting. Kemudian kami melatih terus ini, dalam 2 tahun ini kita sudah latihan jutaan sampai 5 jutaan orang. Petani milenial kami latih hampir 1,5 juta dan berbagai program yang ada. Kemudian ada 5 next. First of all, I should congratulate the Honorable Minister. Next, 5. Coba ya, next 5 program strategis. Yang ini Bapak, saya produktivitas harus kita tingkatkan untuk menghadapi inflasi yang ada. Berapa sih yang sorted di Maluku? Berapa yang sorted di Papua? Berapa kekurangan yang ada di Kalimantan? Dari mana pendekat yang harus dilakukan? Tanaman apa yang harus dilakukan segera di sana? Sehingga tentu saja sorted dari inflasi bisa kita minimal tidak menambah. Tetapi justru kita berharap bisa kita turunkan. Tanaman-tanaman pekarangan menjadi bagian. Yang kedua, diversifikasi pangan lokal seperti saya sebutkan tadi. Ada ubi kayu, ada jagung, ada sagu, ada pisang, ada kentang, ada sorghum. Ini harus didorong per wilayah. NTT, sorghum akan sangat baik, NTB juga seperti itu. Tidak berarti Jawa, tempat lain juga tidak. Ya. Kemudian penguatan cadangan logistik pangan ini menjadi sangat penting. Kita berharap para gubernur, para bupati tidak hanya mengandalkan Bulog, tapi membuat buffer stock sendiri, sehingga serapan pangan kita ada yang mengendalikan di lapangan. Sekarang ini 60% lebih ada di rakyat, tetapi itu harus di-manage. Kalau tidak, dia bisa disposal pada 6 bulan ke depan. Yang seperti ini harus kita coba terus dorong. Kemudian CB4, cara bertindak keempat, pengembangan pertanian modern. Sudah waktunya kita pakai mulsa, pertanian kita sudah waktunya kita pakai sungkup, kita pakai greenhouse, greyhouse, dan berbagai pendekatan-pendekatan. Bahkan kita tidak bertanam hanya di lahan hamparan, kita harus masuk ke lahan-lahan pekarangan yang ada, bahkan dalam ruang-ruang tertutup, khususnya pada kota-kota besar. Sistem UP dan lain-lain pertanian sebentar kami perkenalkan khususnya pada perkotaan. Yang ketiga adalah meningkatkan 3 kali ekspor kita. Dan 10 November nanti kami akan melepas ekspor di atas 20 triliun, 30 triliun dari semua daerah. Tidak ada lagi bupati, gubernur,
yang tidak mempersiapkan ekspor di wilayahnya. Kalau tidak, ini sebuah kebodohan. Dan tentu saja, ya maafkan saya ini saya kasih bicaranya, kadang-kadang nggak terkontrol kayak itu. Maksud saya, sudah saatnya mereka sendiri harus gigih, harus ada yang bisa diekspor, dan kita catat sama-sama. Kurang lebih itu Niar dan teman-teman dari teman dari API, maafkan saya kalau seperti ini, dan terima kasih sudah diberi ruang untuk bicara. Rekomendasi API saya akan tunggu Niar dan teman-teman DPP API, mungkin suatu saat kita ketemu darat lah untuk kita bicara seperti apa harusnya. Saya sangat senang kalau ada konsepsi per wilayah yang bisa dikembangkan lebih khususnya dalam mempersiapkan inflasi tidak menerjang kita sama dengan negara lain. Yang kedua, tidak membuat kita makin gampang menghadapi tantangan. Saya yakin Kementan siap menjaga bangsa ini dari ketahanan pangan. Kurang lebih, minta maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.